إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah di salah satu majlis di antara majlis-majlis ilmu, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari dan sekarang ini menjadi salah satu di antara upaya-upaya sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berjalan di atas beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan membacakan kitab yang berjudul Kunuz As-Sirah, yang itu ditulis oleh Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, yang kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang hijratu Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan sejarah hijrahnya sahabat yang mulia Abu Salamah, atau nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Yang mana tentu hijrah yang dimaksud di sini adalah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam.
tentu hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah berpindahnya dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Yang mana Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dahulu kota Mekah adalah tempatnya kesyirikan. Oleh karena itu para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hijrah atau mereka keluar dari kota Mekah tersebut untuk menuju kota Madinah. Dan hijrah dari Mekah menuju Madinah itu hanya berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari ini hijrah tersebut itu sudah tidak berlaku lagi. Karena Mekah Al-Mukarramah adalah negeri Islam. Ya. Sehingga hijrah dari kota tersebut yaitu tidak diperbolehkan. Adapun mungkin hijrahnya seseorang mungkin dari negeri kufar, ya, maka itu diperbolehkan, ya, hingga sampai saat ini, ya. Atau mungkin ya hijrahnya kita dari kekufuran atau dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju at-tauhid, ya, untuk menuju, ya, yaitu amal-amal saleh, ya, maka itu ya masih berlaku hingga saat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bada al-muslimuna yuhajirun. Mulailah kaum muslimin mereka melakukan yaitu hijrah. Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kemudian wahawal al-musyrikuna saddahum anil hijrah. Tentu kaum muslimin mereka menginginkan hijrah ke kota Madinah. Tentu ada hal-hal yang melatar belakangi mereka, ada alasan-alasan mereka. Di antaranya karena di Mekah, ya, tentu sangat sulit sekali bagi mereka kaum muslimin untuk leluasa melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permusuhan terhadap mereka luar biasa. Oleh karena itu, mereka menginginkan untuk berpindah dari Mekah menuju Madinah. Ya, yang mana di Madinah itu lebih aman. Ya, lebih aman untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di Mekah ketika itu, ya, orang-orang muslim, ya, mereka terus diintimidasi, dimusuhi oleh kufar Quraisy. Kemudian ketika mereka ingin melakukan hijrah, dan itu bukan hal yang mudah untuk kaum muslimin. Dan lagi-lagi orang-orang musyrikun, ya, mereka terus menghalang-halangi kaum muslimin untuk, ya, melakukan hijrah tersebut. Ya. Ini kita lihat bagaimana susahnya dahulu, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk ibadah dipersulit. Ya. Kemudian untuk hijrah pun mereka dipersulit. Kemudian wa kana awwalul muhajirin Abu Salamah. Kemudian disebutkan di sini orang yang pertama kali hijrah, ya, dari kaum muslimin dari kota Makkah menuju Madinah, dia adalah sahabat yang mulia Abu Salamah radhiyallahu taala an. Kemudian waqad hajara qabla al-Aqabah al-Kubra bisanah. Dan Abu Salamah ini dia hijrah ke kota Madinah, ya, itu setahun sebelum terjadinya Bai'atul Aqabah Al-Kubra. Ya, Bai'atul Aqabah Al-Kubra itu terjadi pada tahun ke-13 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika setahun sebelumnya, maka Abu Salamah ini hijrah ke kota Madinah pada tahun ke-12. Ya.
Dia hijrah ke kota Madinah pada tahun ke-12 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akhadha ma'ahu zaujatahu Ummu Salamah wa waladuhuma Salamah. Tentu ketika Abu Salamah dia ingin hijrah ke kota Madinah, ya, dan ia ingin keluar dari kota Mekah, yang ketika itu dia memiliki seorang anak dan seorang istri, ya. Tentu seorang suami ketika dia ingin hijrah tentu ingin membawa, ya, keluarga tercintanya tersebut. Ya, termasuk di sini Abu Salamah dia ingin membawa istrinya, yaitu Ummu Salamah. Ya, dan juga ingin membawa anaknya yang bernama Salamah. Kemudian faja'ahu asharuhu faqalu lahu. Maka ketika Abu Salamah hendak hijrah ke kota Madinah dengan membawa istri dan anaknya tersebut, maka datanglah keluarga dari Ummu Salamah. Ya. Jadi ketika Abu Salamah hendak hijrah ke kota Madinah membawa anak dan istrinya tersebut, maka datanglah siapa? Saudara-saudaranya Ummu Salamah. Ya. Faqalu lahu. Maka keluarganya tersebut berkata kepada Abu Salamah, "Ama nafsuka fala nastati'uha." Wahai Abu Salamah, ketika engkau ingin hijrah, engkau ingin pergi meninggalkan kota Mekah ini, maka kami tidak bisa menghalangimu. Ya, itu terserah kepadamu. Engkau ingin hijrah, silahkan. Ara'aita sahibatana hadhihi ala ma natrukuka tasiru biha fil biladi. Adapun istrimu ini, ya, yaitu Ummu Salamah, yang nama aslinya adalah Hindun, ya, binti Abi Umayyah, maka dia tidak boleh ikut bersamamu. Kalau engkau ingin hijrah, hijrah kau sendiri, tapi jangan membawa anakmu, istrimu tersebut. Istrimu tetap untuk tinggal bersama kami di sini, dan kami tidak tidak akan mengizinkan engkau membawa istrimu tersebut. Fa wallahi la nad'uha ma'ak. Maka demi Allah, kami tidak akan membiarkan ia bersamamu. Artinya kami tidak mengizinkan siapa? Ya, saudari kami tadi atau istrimu itu Ummu Salamah untuk keluar bersamamu, untuk hijrah bersamamu. Ini lihat bagaimana ya sulitnya kaum muslimin ketika mereka hendak ya, melakukan hijrah, terus dihalang-halangi oleh ya kuffar Quraisy. Kemudian fa'akhadhu minhu zaujatahu. Kemudian ketika itu diambillah ya Ummu Salamah tadi dari Abu Salamah. Ya. Maka ia diambil lagi oleh keluarganya. Ya. Wa min at-tabi'i jiddan anna waladahu Salamah as-saghir raja'a ma'a ummih. Dan sudah barang tentu ya, Salamah yang itu ketika masih kecil ya, tentu dia ikut bersama ibunya. Ini namanya anak kecil. Ya mungkin anak kecil ya atau mungkin kebanyakan mereka terbiasa berpisah dengan ayahnya, tapi tidak dengan ibunya. Ya, maka Salamah kecil tadi sudah tentu dia ikut bersama ibunya tersebut. Kemudian faghadiba alu Abi Salamah. Maka melihat anak kecil Salamah tadi itu kembali ke ibunya, yang ibunya tadi juga ditarik oleh keluarganya tadi, maka keluarga dari Abi Salamah tadi tidak terima. Ya. Mereka juga marah. Ya. Kaifa ta'khuduna minar rajul zaujatahu? Kata keluarga Abu Salamah ini, ya, mengapa kalian ya mengambil ya seseorang dari suaminya? Ya, kenapa dia sudah menikah? Ummu Salamah ini sudah menikah dengan suaminya. Kenapa kalian ambil dia? Iya. Ini yang membuat keluarga Abu Salamah tadi tidak terima. Faqalu, maka juga mereka mengatakan, idza fa'altum dzalika fanahnu na'khudhu ibnana. Apabila kalian mengambil ya
keluarga kalian yaitu Ummu Salamah kalian ambil, ya kalian pisahkan dari suaminya, ya, dan kalian membiarkan suaminya untuk hijrah ke Madinah, sedangkan kalian mengambil istrinya tersebut, maka kami, kata keluarga dari Abu Salamah tadi, nakhudhu ibnana, kami akan ambil anak kami tadi. Ya, dia memiliki satu anak, ya. Apabila kalian mengambil istrinya, kami akan ambil apa? Ya, anaknya tersebut. Fa akhadhu Salamah min ummi, maka Salamah ini apa? Yang masih kecil ketika itu, ia juga diambil, direbut dari ibunya tersebut. Ya, diambil oleh keluarga dari Abu Salamah. Kemudian fashattat amr hadhihi al-a'ilah as-saghira, maka keluarga kecil ini, ya, tentu mengalami kehancuran yang sangat luar biasa. Ya. Seorang suami, ia tidak hanya terpisahkan dari seorang istri, tapi juga apa? Terpisahkan dari seorang anak. Ya, begitu juga seorang ibu. Ya, ia harus terpisahkan dengan seorang suami, juga dengan seorang anak. Ya. Kemudian Abu Salamah hajar, wa Ummu Salamah akhadhaha qaumuha, wa Salamah akhadhahu qaumu abi. Kemudian Abu Salamah, ya, dia pergi berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Ummu Salamah, ya, dia diambil oleh keluarganya. Kemudian Salamah yang masih kecil ketika itu juga diambil oleh, ya, keluarga dari ayahnya tersebut. Ya, kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pengorbanan mereka luar biasa. Ya. Mereka, ya, untuk berhijrah saja itu harus kehilangan, harus terpisahkan dengan keluarga kecil mereka. Kemudian hajar Abu Salamah wahdahu ilal Madinah. Kemudian berhijrahlah Abu Salamah sendirian ke kota Madinah. Kemudian waqadat Ummu Salamah ba'da dhahabi zawjiha wa ukhidha ibnaha minha takhruju ilal abtah tabki hatta tamsi. Kemudian Ummu Salamah setelah ditinggal suaminya untuk hijrah ke kota Madinah, ya, kemudian anaknya juga diambil dari pangkuannya oleh keluarga suaminya tadi. Ya, maka ini pukulan yang berat bagi seorang ibu. Ya, ini suatu penderitaan batin yang sangat luar biasa. Ya, sehingga takhruju ilal abtahi tabki hatta tamsi. Maka setiap hari, ya, atau dia sering, ya, menuju suatu tempat, ya, yang mana dia berdiam diri di tempat tersebut sampai sore hari, ya. Yang ini menunjukkan apa? Ya, sedihnya Ummu Salamah tersebut, ya, merenungi apa? Akan nasibnya tadi. Ya, kenapa dia harus dipisahkan dengan suami dan anaknya tersebut? Kemudian wastamarat ala dzalikal amr sanah kamilah, dan kesedihan tersebut itu berlangsung kurang lebih selama 1 tahun. Jadi Ummu Salamah, yaitu terpisahkan dengan suaminya Abu Salamah dan anaknya tersebut itu kurang lebih satu tahun. Wahia tabgi firaqi ibniha wa zawjiha, sedangkan dia terus menangis, ya, akan pisahnya dia tersebut dengan suami dan anaknya. Ya, tentu ini kesedihan yang sangat luar biasa, ya, yang mana ia harus terpisahkan dengan keluarga kecilnya tersebut. Kemudian faraqalaha ahadu dhawiha. Kemudian, ya, ada seseorang, ya, dari keluarga, ya, Ummu Salamah ini, yang tatkala dia sering melihat Ummu Salamah ini berada dalam kesedihan, ya, maka dia melihat kasihan. Ya, dia iba melihat siapa? Ummu Salamah tersebut. Kemudian dia mengatakan, ala takhrujuna hadhil miskinah, ala tukhrijuna hadhil miskinah. Seseorang ini dari keluarga Ummu Salamah tidak merasa kasihan dengan Ummu Salamah. Dia mengatakan, ya, apakah tidak sebaiknya, ya, kalian biarkan perempuan ini, ya, perempuan yang miskin ini untuk apa? Ya, kembali bersama suaminya.
farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa waladiha. Yang mana kalian, ya itu sudah memisahkan antara dia dengan suaminya dan juga dengan anak-anaknya, dengan anaknya tersebut. Ya. Secara tidak langsung kalian melakukan apa? Kezaliman kepada wanita tersebut. Faqalu laha, maka keluarga dari Ummu Salamah tadi dia berkata kepada Ummu Salamah, ilhaqi bi zawjiki in syi'ti. Wahai Ummu Salamah, ya, jika memang engkau menginginkan, maka susullah suamimu tersebut. Jika kau benar-benar menghendaki, maka pergilah, ya. Susullah, ya, suamimu tersebut, temui suamimu tersebut. Ya, yang mana suaminya tersebut, Abu Salamah, sudah hijrah ke kota Madinah. Kemudian fadhahabat ila ahli zawjiha. Maka Ummu Salamah, ya, dengan bahagia luar biasa, ya, mendapat perintah tersebut, akhirnya dia pergi ke keluarga suaminya tersebut. Ya, Ummu Salamah pergi ke keluarga suaminya tersebut, ya, untuk apa? Untuk meminta anaknya yang, ya, diambil oleh mereka sebelumnya tadi. Ya, fa'atauha waladaha. Maka anaknya pun tersebut apa? Itu diberikan kepada Ummu Salamah. Kemudian thumma hajarat khalfa zawjiha ilal Madinah. Kemudian setelah Ummu Salamah, ya, anak semata wayangnya ketika itu Salamah kembali ke pangkuannya, maka mulailah ia berhijrah menyusul suaminya di kota Madinah. Kemudian walakinnaha lamma kharajat lam yakun ma'aha ahadun. Akan tetapi ketika itu Ummu Salamah, ketika dia hijrah ke kota Madinah, ya, dengan membawa anak kecilnya tersebut, tidak ada dari keluarganya yang menemani. Sehingga apa? Wanita tersebut melakukan perjalanan sendirian dan Makkah ke kota Madinah ketika itu, ya, tidak seperti hari ini. Dahulu bisa jadi apa? Perjalanan kurang lebih 2 minggu dengan mengendarai onta. Ya. Tentu ini apa? Safar yang panjang. Tapi lihat bagaimana, ya, perjuangannya ia untuk keluar dari kota Mekah, ya, untuk menuju ke kota Madinah yang untuk berkumpul dengan suaminya. Ya, sedikit pun tidak ada takut, ya, dari Ummu Salamah tersebut. Kemudian falakiyaha fi tariq Utsman bin Talhah. Maka ketika di perjalanan, ketika Ummu Salamah ini, ya, itu melakukan perjalanan, ya, yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah, ya, maka di perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang bernama Utsman bin Talhah, ya. Kemudian Utsman bin Talhah ini, ya, dia termasuk apa? Di antara orang-orang Quraisy. Yang ketika itu Utsman bin Talhah dia masih dalam keadaan, ya, musyrik. Dia belum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian wa ba'da an arafa haliha, dan ketika Utsman dia tahu tentang kondisi wanita ini, yaitu Ummu Salamah, ya, yang dia ingin bertolak dari Mekah menuju Madinah, kemudian syaya'ha yujariha fi sayri hatta wasala biha ilal Madinah. Maka Utsman tadi apa? Terus mendampingi, ya, Ummu Salamah sampai apa? Sampai dia ke kota Madinah, sampai dia masuk ke kota Madinah. Ya, dia diantar oleh orang yang bernama Utsman bin Talhah ini. Ya, karena Utsman ini dia khawatir, ya, seorang wanita, ya, dia keluar sendiri dari Makkah menuju Madinah, dan itu perjalanan yang panjang. Ya. Wa huwa ala syirik, dan ketika itu Utsman ini, ya, dia masih dalam keadaan apa? Syirik. Ya, dia belum masuk ke dalam Islam, tapi lihat kebaikannya dia. Ya, walakinnaha akhlaqul Arab. Kita lihat bagaimana akhlaknya orang Arab. Ya. Dia apa? Rela mengantar siapa? Ya, Ummu Salamah tadi sampai masuk ke kota Madinah. Ya, dan di sepanjang jalan, ya, itu tidak pernah dia ngobrol, itu tidak ada. Ya, tidak pernah Utsman tadi berbicara dengan siapa? Dengan wanita muslimah tersebut, tidak ada. Hingga falamma wasala ilal Madinah qal, maka ketika sampai di kota Madinah barulah dia berkata kepada, ya, Ummul Mukminin tadi,
Ya Ummu Salamah. Ya, yang mana Ummu Salamah kemudian ketika apa? Sudah kita sebutkan sebelumnya, ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, ya, yang kemudian seterusnya apa? Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ummu Salamah termasuk ummahatun min ummahatil mukminin. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, maka ya Utsman bin Talha ini ia berkata kepada Ummu Salamah tadi. Dia mengatakan zawjuki fi hadhil qaryah. Wahai Ummu Salamah, suamimu itu berada di kota ini, berada di Madinah ini. Udkhuliha ala barakatillah. Masuklah engkau ya di atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana kebaikan apa atau akhlak ya dari orang Arab ini, orang Quraisy ini. Ya padahal apa ketika itu dia belum masuk ke dalam agama Islam. Tsumman sarafa ila Makkah. Kemudian setelah dia mengantarkan Ummu Salamah tadi, kemudian apa? Dia kembali ke kota Makkah. Kemudian hadhihi surah min suwaril muhajirin wa kaifa anu 'inda khurujihim min Makkah ila al-Madinah. Ini adalah di antara gambaran-gambaran dari orang-orang atau kaum al-muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah, bagaimana kesulitan mereka. Ya. Mereka ya juga diberi kesulitan ketika apa? Mereka ingin hijrah. Ya, mereka dihalang-halangi ya dan semisalnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga akan membacakan bagaimana hijratu Suhaib Ar-Rumi. Ya, kita lihat bagaimana hijrahnya sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi. Ya, dan dia juga apa? Ya, dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Ya, dari keinginan beliau radhiyallahu taala anhu hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kemudian aslama Suhaib wa dhalla fi Makkah fatratan minaz zaman. Ya, kita sudah selesai tadi ya tentang kisah hijrahnya ya siapa? Abu Salamah, ya, kemudian itu disusul oleh Ummu Salamah, ya, dan juga putranya yang bernama Salamah. Ya, ini ya hijrah yang dikatakan oleh Syekh di sini, yang mana Abu Salamah adalah orang yang pertama yang melakukan hijrah ke kota Madinah. Kemudian ya Suhaib Ar-Rumi, ya, aslama Suhaib wa dhalla fi Makkah fatratan minaz zaman. Sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi, ya, dan Suhaib Ar-Rumi ini sebenarnya dia adalah orang Arab. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Ya. Ar-Rumi, ya, ini merupakan nisbat dari negara Romawi. Ya. Yang mana Suhaib dahulu ya dia pernah diculik. Ya. Dan diambil dan dibawa oleh orang-orang Romawi ke negara mereka. Sehingga Suhaib ini dia besar di negara Romawi. Dia lama apa? Tinggal di negara Romawi tersebut. Ya. Sehingga apa? Dia pun untuk berbahasa Arab secara fasih itu tidak sefasih ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Suhaib Ar-Rumi ini ya dia lama apa? Tinggal di Romawi. Kemudian maka suatu ketika dia pergilah ke kota Makkah. Ya, karena dia dulu apa? Budak. Ya, sebenarnya dia tidak budak, tapi apa? Dia diculik kemudian diperjualbelikan. Ya. Nah, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, Suhaib Ar-Rumi ini dia juga apa? Tinggal di Mekah itu bertahun-tahun. Ya, lama dia tinggal di Mekah. Ya. Kemudian sama ra'a an yuhajira ilal Madinah. Kemudian ketika dia melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika itu Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya, Suhaib Ar-Rumi ini dia juga apa? Ingin hijrah ke kota Madinah. Ingin keluar dari kota Mekah yang ketika itu negeri ya kemusyrikan untuk menuju apa? Kota Madinah. Ya. Kemudian ya dia ingin untuk hijrah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Kemudian falamma arada al-hijrah ja'ahu kuffar Makkah. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi ini dia ingin hijrah, ya, maka datanglah apa? Orang-orang kufar Mekah. Ya. Dia mendatangi siapa?
Suhaib Ar-Rumi tadi. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ataitana sa'lukan fakiran fakaththara malaka indana. Wahai Suhaib, dahulu engkau datang ke kota Mekah, ya, engkau dalam keadaan fakir, hina, ya, yang kemudian engkau di Mekah, engkau kaya, engkau memiliki harta, ya, engkau termasuk orang-orang kaya di antara kami, ya. Kemudian wa balagta alladhi balagta thumma turidu an takhruja bimalika wa nafsika. Kemudian, ya, setelah engkau kaya di tempat kami, engkau mencari nafkah di tempat kami itu di Mekah, ya. Kemudian seenakmu engkau ingin keluar dari Mekah dengan hartamu tersebut, dengan jiwamu tersebut. Wallahi la yakun dzalik. Oh, itu tidak akan bisa. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya sahabat Suhaib Ar-Rumi, ya, dia dihalang-halangi oleh kufar Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Ya. Jangankan orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang, ya, fakir, orang kaya sekalipun, orang yang memiliki harta sekalipun, seperti sahabat Suhaib Ar-Rumi, itu dihalang-halangi oleh mereka. Ya, ini tentu, ya, kekejaman yang sangat luar biasa. Ya, sahabat yang memiliki harta saja, ya, yang memiliki kekayaan itu saja apa? Dihalang-halangi oleh kufar Quraisy. Kemudian, ya, subhanallah, ma saraka malahum wala ghashahum wala rabahum wa inna ishtala bi araki jabih wa ma hadha qalu lahu la takhruj anta wa maluka abadan. Kita lihat bagaimana, ya, sahabat ini dia kaya, ya, bukan dengan cara apa? Dengan cara mencuri, tidak. Suhaib Ar-Rumi dia kaya bukan dengan cara berbuat curang, berbuat riba atau berbuat kezaliman, tidak. Suhaib Ar-Rumi ini, ya, dia memiliki harta, dia termasuk orang yang mampu, termasuk orang kaya di kota Mekah. Itu karena apa? Karena keringatnya sendiri, ya, karena usahanya. Tetapi apa? Dengan semudah itu kufar Quraisy mengatakan, engkau tidak akan mampu keluar, tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa hijrah dan juga hartamu ke kota Madinah. Ya, kita lihat bagaimana, ya, upaya-upaya pencegahan dari, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian faqala lahum Suhaib, maka Suhaib Ar-Rumi dia mengatakan, ya, ara'aitum in ja'altu lakum mali atukhalluna sabili. Maka Suhaib Ar-Rum dia mengatakan, ya, Suhaib Ar-Rum ini, ya, dia orang yang ahli dalam memanah. Ya, tentu dia tidak ingin berperang dengan apa? Orang-orang Quraisy tadi, tidak. Ya, aku tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ya, kalian tahu juga aku siapa, karena Suhaib Ar-Rumi ini ahli apa? Juara dia dalam memanah. Ya, tentu kalau misalnya dia melawan pun, ya, tentu bisa jadi ada korban di kalangan apa? Orang-orang Quraisy. Tapi tidak itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini. Tapi dia mengatakan, apabila aku jadikan harta-hartaku seluruhnya itu aku berikan kepada kalian, ya, apapun yang aku miliki, atau khalluna sabil, apakah kalian akan, ya, mengizinkanku untuk berhijrah? Apa akan yang membiarkanku untuk hijrah ke Madinah? Qalu na'am, iya. Ya. Maka kata orang-orang Quraisy, ya, tentu saja. Ya. Apabila engkau serahkan harta-hartamu, maka jika engkau ingin pergi, pergilah. Ya. Maka kata Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, fa inni qad ja'altu lakum mali. Maka kata Suhaib, ya, sahabat ini Suhaib Ar-Rumi, ya, sungguh aku telah menjadikan harta-hartaku untuk kalian. Maksudnya, ambillah seluruh hartaku, ambillah apa yang kalian inginkan dari hartaku tersebut, ya, dan biarkan aku pergi, dan biarkan aku berhijrah menuju ke kota Madinah untuk menyusul sahabat-sahabatku dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faballagha hadzal amr, ya, maka
ya, hijrahlah siapa? Sahabat yang mulia tadi, ditinggalkan harta-hartanya, diberikan kepada ya kufar Quraisy tadi. Padahal dia apa? Termasuk orang yang kaya raya. Maka faballagha hadzal amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar tersebut ya, yaitu kabar akan hijrahnya sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi ini dengan meninggalkan seluruh hartanya tadi, maka itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke kota Madinah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabihas Suhaib, rabihas Suhaib." Maka beruntunglah Suhaib, maka beruntunglah Suhaib. Yang mana Suhaib Ar-Rumi? Ya, dia telah menjual dunianya untuk akhiratnya. Ya. Dia telah apa? Menjual dunia untuk akhiratnya. Dia tidak memperdulikan akan hartanya tersebut. Dia biarkan diambil oleh ya kufar Quraisy tadi. Dan dia memilih apa? Untuk berhijrah. Ya, untuk menyusul siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dzakara ba'du ahlul ilm anna qaulallahi tabaraka wa ta'ala, dan sebahagian ahlu ilmi mereka ya mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada di antara manusia-manusia yang mereka mengorbankan jiwa mereka, mereka mengorbankan diri mereka ibtigha'a mardatillah, dan tidaklah apa yang mereka lakukan tersebut dari pengorbanan tersebut kecuali mereka mengharapkan ridha Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Maka kata ahlul ilmi, annaha nazalat fi Suhaib Ar-Rumi. Maka ayat ini ya turun ya terhadap siapa? Sahabat yang mulia tadi, yaitu Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Ya, yang mana apa? Dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan hartanya tersebut, dia tinggalkan. Yang kemudian dia apa? Dia memilih untuk berhijrah dari kota Mekah menuju apa? Kota Madinah, untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kita melihat bagaimana ya pengorbanan ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hijrah dari kota Madinah ya menuju hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah ya penuh dengan pengorbanan ya. Kita lihat bagaimana mereka dicegah ya, mereka harus terpisahkan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami ya. Tapi itu tidak menjadikan mereka gentar ya. Tapi tidak itu menjadikan apa? Kemudian mereka keluar dari Islam, tidak. Ya, justru apa? Itu lebih menguatkan iman mereka, lebih menguatkan ya kepercayaan mereka kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimahullah, kisah-kisah ini memberikan pelajaran kepada kita ya hendaknya kita bersabar. Dan tentu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita ya tinggal ya di negeri Islam, yang mana kita tidak seperti dahulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dituntut untuk berhijrah dari negeri mereka tersebut. Dan alhamdulillah kita sekarang tinggal di negeri Islam. Ya, kita diberikan keamanan ketika kita beribadah. Ya. Kita diberikan ya keamanan ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin ini nikmat yang sangat luar biasa. Ya, kita beribadah tanpa adanya rasa takut, ya, tanpa ada rasa ancaman-ancaman atau yang semisalnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita ya senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, yaitu kita tinggal dan berada di negeri Islam, ya, yang kita dijamin keamanan kita oleh negara kita ini. Dan kemudian juga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga
ya juga harus sabar ya ketika kita hijrah, ya hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, ya hijrah dari sesuatu yang diada-adakan di dalam agama menuju amalan-amalan yang sesuai sunnah Nabi SAW. Maka kita harus sabar, ya kita dibutuhkan kesabaran kita ketika kita hijrah, ya dan kita hari ini masih dituntut ya untuk berhijrah, yaitu berhijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik, ya dari jalan-jalan yang keliru menuju jalan-jalan yang benar, ya dari sesuatu yang itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam menuju jalan yang itu sesuai dan sejalan dengan al-Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari dan kita sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya bisa kita ambil pelajaran darinya, ya wallahu taala a'lam. Ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.